rahmatnya tak henti, limpah kasihnya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, batu dan perlindungan. Dia badai menyerang, bersamanya bukan tentram. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, menjagaku di siang dan malam. Wahai dunia, bersoraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulah tifai, gendang diringi puji dalam tembang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Dia. Haleluya, Pujilah Allah Allah yang Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Allah yang hidup, Bapa kekal. Bu Intikus. Baik, Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Suryono, kita mohon pertolongan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa akan saya bawakan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kami senantiasa merasakan akan kasih, kemurahan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh ada di dalam persekutuan doa pagi dengan sebagian kecil dari anak-anak-Mu di GKJ Yeremia Tuhan. Semua ini karena Tuhan yang senantiasa, Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menggerakkan hati kami untuk kami boleh mempunyai kerinduan bersatu hati pada pagi hari ini. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum dapat bergabung di dalam persekutuan doa pagi ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Roh-Mu yang kudus yang menggerakkan hati bagi saudara-saudara kami sehingga pada saatnya nanti saudara-saudara kami juga boleh bersama-sama bersatu hati di dalam persekutuan doa pagi ini. Bapa, berikan hati kami yang rindu akan firman Tuhan, berikan kami hati yang rindu mencari Tuhan di setiap kehidupan kami, baik melalui persekutuan doa, melalui pujian, melalui pembacaan firman, dan biarlah ini juga menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa, kami serahkan persekutuan doa pagi ini, biarlah Tuhan menyertai kami, berikan kami, karena kami menggunakan video Zoom, berikan sinyal yang baik sehingga
persekutuan doa pagi ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Kami mau serahkan doa kami, permohonan ucap syukur ini kepadamu ya Bapa. Kami serahkan juga Bapak Suryono yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sertai agar apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Hendrikus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari majelis terkasih kita Pak Suryono, kita akan memujikan satu lagu-lagu yaitu Tenanglah Kini Hatiku untuk meneguhkan hati kita, terutama juga tadi infonya Bapak terkasih Pak Tono menghantarkan anak akan berangkat ke Sumatera supaya juga makin tenang hatinya memberangkatkan. Kita pujikan Tenanglah Kini Hatiku. Langkahku di tiap saat akan terjang tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidup, betapa juga nasib, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Iya, kami persilahkan Bapak terkasih Pak Suryono. Bapak dengar suara saya, Bapak Ibu? Jelas Bapak. Oke, terima kasih. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bagian kecil firman Tuhan, kita menghadap minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita semua. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan, pagi yang senyap
dan sunyi ini, tetapi di hati kami penuh sukacita. Karena Tuhan sendiri yang telah membangunkan hati kami untuk bersujud, berkumpul menghadap kehadirat-Mu. Tuhan sebentar akan menerima firman-Mu, tolonglah kami satu persatu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan kami sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, tolonglah Roh-Mu yang kudus, sehingga mulut dan hati kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membuka firman Tuhan, kitab Alkitab kita dari Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai 15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Karena mungkin supaya kita aktif, mungkin ada Bapak Ibu yang telah menemukan ayat untuk membantu kami. Iya, Pak. Ya, Monggo Bu Susi. ya udah. Monggo Bu Susi. Ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Yeah. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terima kasih Bu Susi. Saya akan menyampaikan sedikit bahwa dari pembacaan ini kami beri tema atau jeder kalau bahasa Jawa, bagaimana kita bertumbuh. Jadi bagaimana kita bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang telah kita ketahui bahwa sejak semula rencana Allah adalah menjadikan kita manusia seperti Allah. Allah mengumumkan maksud rencana pada saat penciptaannya seperti pada Kejadian 1 ayat 26. Akan saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu, dari semua ciptaan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Inilah hak istimewa besar dan memberi kita manusia martabat. Bahwa kita tidak mengetahui semua yang termasuk dalam frasa ini, tetapi kita mengetahui beberapa aspek yang termasuk di dalamnya, seperti Allah, yaitu bahwa kita adalah makhluk roh. Roh kita kekal dan akan hidup lebih lama dari tubuh jasmani kita. Kita memiliki akal budi, yaitu kita bisa berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Seperti Allah, kita juga memiliki sifat suka berhubungan. Misalnya, kita bisa memberi dan menerima kasih. Dan kita memiliki kesadaran moral, yaitu bahwa kita dapat membedakan yang benar dan yang salah. Memang semua orang, bukan hanya orang percaya saja, yang memiliki bagian dari rupa Allah.
tetapi gambar tersebut tidak lengkap dan telah dirusak oleh dosa. Karena itulah Allah mengutus Yesus dengan suatu misi untuk memulihkan gambar lengkap yang telah hilang itu dari kita. Seperti apa? Yaitu seperti Yesus. Alkitab berkata seperti dalam 2 Korintus 4 bagian yang terakhir 4 ayat 4c akan saya bacakan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, bukan tidak berarti kita harus menjadi seperti Allah. Tetapi Allah ingin kita bersifat seperti Allah. Mengambil sikap, nilai-nilai, dan karakternya. Tuhan Allah ingin agar kita menjadi dewasa dan mengembangkan karakteristik yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Allah ingin agar kita bertumbuh secara rohani, menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan rohani tidaklah secara otomatis. Dibutuhkan komitmen yang terencana. Apa itu komitmen yang terancam? Yang pertama, kita harus mau bertumbuh. Kedua, kita memutuskan untuk bertumbuh. Ketiga, melakukan upaya untuk bertumbuh. Serta yang terakhir, keempat, terus-menerus bertumbuh dalam pertumbuhan. Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus selalu dimulai dengan suatu keputusan. Sebagaimana mula-mula murid-murid Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Pertama kali para murid dipanggil, dan calon murid itu hanya menanggapi. Pada saat murid-murid pertama memilih untuk mengikuti Tuhan, mereka tidak memahami semua implikasi dari keputusan mereka. Itulah saja Bapak Ibu yang juga kita butuhkan untuk memulai keputusan untuk menjadi seorang murid. Sebenarnya Bapak Ibu yang paling kuat untuk membentuk kehidupan kita adalah komitmen kita. Pada titik komitmen inilah kita harus menampilkan kehidupan bagi tujuan Allah. Begitu kita memutuskan untuk sungguh-sungguh menjadi seperti Kristus, kita harus bertindak secara baru dan melepaskan beberapa kebiasaan lama serta mengembangkan beberapa kebiasaan baru dan terencana mengubah cara berpikir kita. Hal ini bisa terjadi apabila kita mempunyai keyakinan bahwa Roh Kudus akan menolong kita dengan perubahan seperti itu. Seperti kata Paulus dalam firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12-13, Filipi 2 ayat 12-13 akan saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu, ayat ini ditulis
untuk orang-orang percaya, bukan bagaimana kita diselamatkan, tetapi lebih bagaimana kita bertumbuh. Seperti ketika seorang petani mengusahakan tanahnya tidak untuk mendapatkan tanah, tapi untuk mengembangkan apa yang telah dimilikinya supaya menghasilkan dari usahanya itu. Allah tidak memberi kita kehidupan baru. Allah telah memberi kita kehidupan baru. Sekarang kita bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Dari firman Tuhan Filipi 2 tadi, ayat 12 sampai 13, menunjukkan dua bagian pertumbuhan rohani, yaitu pertama, kerjakan, dan dua, mengerjakan. Bahwa kerjakan itu adalah tanggung jawab kita orang sebagai pengikut Kristus. Dan mengerjakan adalah peran Allah. Itu melalui pekerjaan Roh Kudus. Pertumbuhan rohani, Bapak Ibu sekalian, adalah usaha kerjasama antara kita dan Roh Kudus. Ayat ini ditulis untuk orang-orang percaya, bukan bagaimana diselamatkan, tetapi lebih bagaimana kita bertumbuh. Bapak Ibu, untuk mengubah kehidupan kita perlu mengubah pola pikir kita. Para psikolog sudah menyatakan bahwa di balik segala sesuatu yang kita lakukan adalah sebuah pemikiran. Dan di setiap perilaku dimotivasi oleh suatu keyakinan. Dan setiap tindakan yang didorong oleh sebuah sikap. Ini sebetulnya ribuan tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Allah melalui kitab Amsal Sulaiman ayat bab 4 pasal 4 ayat 23 yang arti bunyinya. Hati-hatilah dengan caramu berpikir. Kehidupanmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Bapak Ibu, langkah pertama di dalam pertumbuhan adalah dimulai di dalam pikiran kita. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, harus mengembangkan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Seperti dalam firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 5 akan saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus. Selanjutnya di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan bahwa saudara-saudara, janganlah sama seperti anak dalam pikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dengan pikiranmu. Bapak Ibu, memang bayi atau anak benar-benar bersifat egois. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan kebutuhannya sendiri. Bayi tidak mampu memberi, mereka hanya bisa menerima. Lebih lanjut, Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 5-6a yang bunyinya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut.
Bapak Ibu yang sekalian, dari firman ini yang mengatakan bahwa cara berpikir yang mementingkan sendiri adalah sumber dari perilaku yang berdosa. Cara berpikir seperti Yesus adalah mulai berpikir seperti orang dewasa yang memusatkan perhatiannya kepada orang lain, bukan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, akan saya sedikit simpulkan bahwa bertumbuh seperti Kristus, pertama-tama kita menentukan atau komitmen kita, yaitu mau memutuskan, melakukan upaya terus-menerus seperti pertumbuhan rohani seperti Kristus. Dan yang ketiga, melepaskan kebiasaan lama dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru. Mengubah pola pikir bersama Roh Kudus, kita mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan karakter Kristus. Berpikir secara baru, yang adalah cara berpikir seperti Yesus Kristus, yang adalah memperhatikan orang lain. Demikian, Bapak Ibu, apa yang telah kami sampaikan dan renungkan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berserah kepada Tuhan melalui persekutuan doa pagi ini supaya dapat menolong kita sekalian untuk bertumbuh seperti Kristus. Amin. Terima kasih, Bapak. Amin. Terima kasih Pak Suryono atas firman Tuhannya. Bapak Ibu terkasih, semoga kebenaran firman Tuhan tadi dapat meneguhkan kita untuk menjadi orang yang bertumbuh di dalam Kristus, dan kita akan saling mendoakan dalam room. Bagi Bapak Ibu yang nanti mendengarkan lewat YouTube, berdoa secara pribadi dari rumah masing-masing.